Bagaimana cara kerja vaksin? Untuk memahami lebih lanjut mengenai cara kerja vaksin, kita harus terlebih dahulu mempelajari bagaimana cara tubuh kita dapat mengenali benda asing seperti agen penginfeksi. Untuk itu, mari kita lihat perumpamaan tentang bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, pemain sepak bola harus dapat mengenali tim lawan agar dapat menghalanginya mencetak gol. Sang pemain dapat mengenali pemain tim lawan melalui warna seragam yang dikenakan. Federasi Sepak Bola Internasional bahkan mengatur bahwa seragam antar tim yang saling bertanding harus berbeda dari satu sama lain secara kontras. Konsep yang serupa dapat diterapkan pada sistem imun manusia saat terjadi infeksi. Agen penginfeksi yang masuk ke dalam tubuh diibaratkan sebagai pemain bola dari tim lawan. Jika pemain sepak bola memiliki tujuan akhir berupa gawang dari tim lawan, maka saat masuk ke dalam tubuh, tujuan akhir kuman adalah untuk mengakibatkan penyakit. Dalam fungsinya untuk melawan infeksi, sistem imun harus dapat mengenali agen penginfeksi. Sebagai ganti dari perbedaan warna seragam, sistem imun kita dapat mengenali perbedaan protein yang ada pada kuman, maupun juga protein yang dikeluarkan oleh sel saat terjadi kerusakan. Proses pengenalan ini dilakukan dengan menggunakan struktur yang disebut sebagai reseptor. Sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif memiliki reseptor masing-masing. Untuk sistem imun bawaan, reseptornya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama dikenal sebagai Toll-like receptor atau disingkat TLR. TLR merupakan reseptor yang berfungsi untuk mengenali komponen bakteri dan juga material genetik virus. Untuk TLR yang terletak pada bagian luar membran sel, dapat mengenali bakteri. Sedangkan untuk TLR yang terletak pada bagian dalam dari permukaan membran sel, dapat mengenali virus atau bakteri yang berhasil masuk ke dalam sel. Jenis reseptor lain adalah Not-like receptor atau NLR. Reseptor ini merupakan reseptor yang terdapat di dalam sel. Berfungsi untuk mengenali DAMP dan PAMP. DAMP merupakan molekul yang menandakan kerusakan jaringan. Dan molekul ini dikeluarkan oleh sel pada saat terjadi kerusakan. Sedangkan PAMP adalah molekul yang menandakan terjadinya infeksi sehingga dapat dideteksi oleh reseptor NLR. Reseptor berikutnya adalah reseptor untuk mengenali virus. Reseptor ini terdapat dua jenis. Yang pertama dikenal sebagai RLR, singkatan dari Rich-like receptor. Reseptor ini berfungsi untuk mengenali RNA. Reseptor lain berfungsi untuk mengenali DNA dari virus dan dikenal sebagai CDS atau singkatan dari Cytosolic DNA Sensor. Jika masing-masing reseptor pada sistem imun bawaan berkontak dengan molekul kuman yang sesuai, maka akan terjadi pengeluaran mediator inflamasi oleh sel imun. Kemudian, mediator inflamasi akan mengaktifasi respon radang. Selanjutnya adalah sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif dapat mengenali kuman melalui informasi yang disampaikan oleh sel imun bawaan berupa sel fagosit. Setelah sel fagosit selesai melakukan proses fagositosis, potongan protein dari kuman yang berhasil dihancurkan akan diproses oleh sel dan dimunculkan pada permukaan sel. Potongan protein akan dikeluarkan ke permukaan membran sel dengan bantuan protein MHC, atau yang merupakan singkatan dari Major Histocompatibility Complex, sehingga protein tersebut dapat dikenali oleh sistem imun adaptif. Protein pada kuman yang terletak pada MHC dikenal sebagai antigen. Antigen tidak hanya terbatas pada bagian dari kuman, namun juga termasuk segala jenis protein yang dapat memicu reaksi imun. Seluruh proses pengenalan antigen agar dapat dikenali oleh sistem imun adaptif dikenal sebagai proses presentasi antigen. Sistem imun adaptif terdiri dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Masing-masing sel limfosit memiliki reseptor spesifik yang dapat mengenali antigen pada MHC. Pada sel limfosit T, reseptor dikenal sebagai TCR, atau singkatan dari T-cell receptor. Sedangkan pada limfosit B dikenal sebagai BCR, atau B-cell receptor. Selain mekanisme tersebut, ada juga mekanisme lain untuk mengenali kuman dengan kerjasama imun bawaan dan imun adaptif lainnya.
Sel limfosit B dalam melaksanakan respon imunnya akan membentuk antibodi. Antibodi tersebut dapat berikatan dengan benda asing sehingga dapat melindungi tubuh terhadapnya. Antibodi akan menempel pada permukaan benda asing. Kemudian, bagian dari antibodi akan dapat dikenali oleh reseptor pada permukaan dari sel imun bawaan. Reseptor tersebut dikenal sebagai Fc reseptor atau disingkat FCR. Saat ikatan terjadi antara antibodi dengan FCR, maka akan terjadi pula respon radang. Selain penjelasan mengenai mekanisme pengenalan tersebut, sistem imun manusia juga mampu menyimpan memori mengenai agen infeksi yang sudah dikenalinya. Hal ini berangkat dari penemuan bahwa orang yang sudah pernah terinfeksi kuman sebelumnya tidak mengalami penyakit atau bahkan hanya mengalami penyakit dengan gejala ringan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi respon imun yang lebih cepat dan kuat. Konsep tersebut menginspirasi seorang ilmuwan asal Inggris bernama Edward Jenner. Edward Jenner membuat vaksin pertama di dunia untuk penyakit cacar air. Secara sederhana, proses pemikiran pembuatan vaksin adalah sebagai berikut. Jika mengandalkan sistem imun berdasarkan infeksi secara alami, maka seseorang harus menderita penyakit terlebih dahulu. Hal ini akan sulit dilakukan untuk semua penyakit karena ada penyakit-penyakit infeksi yang dapat menyisakan kecacatan kepada penderitanya. Kecacatan tersebut tidak dapat diobati dan bahkan dapat menetap seumur hidup. Sebagai contoh kasusnya adalah penyakit polio. Penyakit tersebut mengakibatkan kelemahan pada otot penderitanya, sehingga otot penderita tersebut akan semakin menyusut. Otot yang telah menyusut akibat polio tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula dan bahkan tidak dapat digunakan untuk menggerakkan organ tubuh. Oleh sebab itu, diperlukan suatu metode untuk meningkatkan imunitas tubuh tanpa perlu mengalami suatu penyakit. Metode tersebut dikenal sebagai vaksin. Mari kita kembali ke perumpamaan permainan sepak bola untuk mengetahui mengenai cara kerja vaksin. Sebuah klub bola tentu saja akan melakukan pertandingan latihan dengan berbagai tim lawan agar bisa mengantisipasi lawan tanding dengan berbagai kemampuan. Hal ini juga sama dengan sistem imun kita yang memerlukan lawan tanding. Hanya saja, saat baru pertama kali melawan suatu tim, diperlukan lawan tanding yang lebih mudah, agar kemungkinan menang lebih tinggi dan kita tidak perlu merasakan pahitnya kekalahan. Kekalahan dalam hal ini adalah penderita penyakit. Lawan yang lebih lemah tersebut antara lain adalah potongan protein kuman atau kuman hidup yang sudah dilemahkan. Sistem imun kita kemudian dapat mengenali potongan protein dari kuman melalui sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan kemudian akan menyampaikan informasi tersebut bersama dengan molekul MHC ke sistem imun adaptif, sesuai dengan mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sel limfosit T akan langsung menyimpan memori dan juga berfungsi untuk menyingkirkan kuman. Memori pada sel limfosit T bersifat seluler, sehingga memori tersebut dapat tercermin pada sel T yang lebih reaktif terhadap infeksi kuman berikutnya. Sel limfosit B akan memproduksi antibodi yang kemudian dapat larut dalam darah dan membantu mekanisme pertahanan secara cepat. Antibodi tersebut dapat diukur dalam darah untuk memastikan adanya perlindungan yang baik dari sel limfosit B. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan tersebut, dapat diambil kesimpulan berupa sistem imun mengenali kuman melalui reseptor. Pengenalan reseptor dari sistem imun bawaan dan adaptif akan saling terhubung satu sama lain sehingga memungkinkan pengenalan kuman secara lebih efektif. Vaksin bekerja memperkenalkan antigen yang dilemahkan pada reseptor dari sistem imun, baik sistem imun bawaan maupun juga sistem imun adaptif. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai bagaimana cara vaksin bekerja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.